Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari beberapa macam penyerbukan. Penyerbukan atau disebut juga polinasi atau persarian, ini adalah proses melekatnya serbuk sari di atas kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan menjadi 4. Autogami, geitonogami, allogami, dan hibridogami. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau disebut sebagai autogami. Ini apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga yang sama. Contohnya pada bunga sempurna, yaitu bunga yang mempunyai putik dan benang sari sekaligus dalam satu bunga. Misalnya pada bunga mawar ataupun pada bunga melati dan sebagainya. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, ini apabila serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Misalnya pada bunga jagung, karena bunga jagung memiliki bunga betina sendiri dan bunga jantan sendiri. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau allogami. Apabila serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga sejenis tetapi berbeda pohon. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Ini serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang varietasnya berbeda tetapi masih dalam satu spesies. Misalnya menyilangkan bunga mawar merah dengan bunga mawar ungu atau bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Sehingga pada penyerbukan bastar akan dimungkinkan individu baru yang terbentuk mempunyai sifat yang berbeda dari induknya karena merupakan gabungan dari dua sifat induknya tadi. Misalnya bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, maka kemungkinan individu barunya akan berwarna merah muda atau pink yang tidak ada pada warna kedua induknya. Selanjutnya adalah perantara penyerbukan. Anemogami, ini penyerbukan yang dibantu dengan perantara angin. Ciri-ciri bunganya tidak mempunyai mahkota, tidak memiliki kelenjar madu, benang sarinya bertangkai panjang dan lentur, serbuk sarinya banyak, kering dan ringan, tujuannya supaya mudah diterbangkan oleh angin, dan putiknya berbulu. Anemogami ini terjadi pada tanaman rumput, jagung, padi, ataupun gandum. Berikutnya adalah hidrogami, ini penyerbukan dengan perantara air. Contohnya pada tanaman air, misalnya hidrilla, terate, dan enceng gondok. Entomogami, ini penyerbukan yang dibantu dengan perantara serangga. Ciri-cirinya mempunyai mahkota bunga yang berwarna cerah. Bunganya berbau harum dan menghasilkan madu. Serbuk sarinya lengket supaya mudah melekat di kaki-kaki serangga. Contohnya pada bunga matahari ataupun bunga kertas. Ornitogami, penyerbukan dengan bantuan burung, tetapi tidak semua burung itu bisa membantu penyerbukan. Misalnya burung kolibri, ini salah satu burung yang bisa membantu penyerbukan. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh burung menghasilkan madu berwarna merah cerah, ukuran bunganya besar, tidak berbau, dan mahkotanya berbentuk trompet. Contohnya pada bunga dadap. Chiropterogami ini penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Ciri-cirinya bunga berwarna menarik atau berwarna yang cerah, menghasilkan madu dan berbau. Contohnya pada kaktus ataupun pada bunga yang mekar di malam hari. Malakogami, ini penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput.
Biasanya pada bunga yang memanjang tanpa mahkota, putiknya tersembunyi di dalam kelopak. Misalnya pada bunga lili ataupun bunga golongan talas. Yang terakhir adalah antropogami. Ini penyerbukan dengan bantuan manusia. Jadi pada bunga yang tidak sempurna. Jadi bunga itu merupakan bunga tunggal sehingga hanya mempunyai putik saja atau benang sari saja. Misalnya pada anggrek, vanili, ataupun salak. Demikian, semoga bisa dimengerti. Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai pembuahan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.